Puluhan rumah di bantaran Sungai Asahan terendam banjir. Kader PDI Perjuangan siap menangkan paslon nomor 4 Pilkada Simalungun. Narapidana di Medan produksi tempe secara mandiri. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, puluhan rumah di bantaran Sungai Asahan Dusun 14 Desa Seidua Hulu, Asahan, terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Banjir diakibatkan meluapnya air Sungai Asahan akibat curah hujan yang tinggi. Puluhan rumah di Dusun 14 Desa Seidua Hulu, Asahan ini terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter lebih. Puluhan warga yang rumahnya terendam tepat berada di bantaran sungai tersebut terpaksa mengungsi di tempat yang tinggi. Namun sebagian warga masih tetap bertahan menjaga barang berharga miliknya. Julfahri Harahap, Kasih Kedaruratan BPBD Asahan menyebut, banjir yang merendam rumah warga diakibatkan debit air Sungai Asahan meluap. Faktor curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir membuat air semakin meningkat. Kami masih pendataan kita di lapangan sesuai dengan konfirmasi dengan kepala dusun. Ada lebih kurang 50 rumah yang tergenang. Ini diakibatkan apa nih, Bang? Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir ditambah debit air Sungai Asahan tinggi sehingga air meluap dan mengenangi pemukiman warga di Dusun 14 Desa Seidua Hulu, Kecamatan Jepang 4 ini. Berapa orang lagi tuh? Petugas rencananya akan mendirikan posko pengungsian buat warga yang terdampak banjir dan menghimbau warga tetap waspada banjir jika air semakin meningkat. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Batubara, Sumatera Utara terus meningkat, mencapai 91%. Angka tersebut di atas angka kesembuhan COVID-19 secara nasional. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi, pertanggal 25 November 2020, tercatat ada total 226 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 206 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Saat ini tinggal 15 pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri, sedangkan kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 5 kasus. Wahid mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Batubara untuk menekan penularan COVID-19 di masyarakat, di antaranya dengan melakukan tracing kepada kontak erat pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dinas Kesehatan Batubara juga gencar melakukan tes swab PCR keliling secara gratis dengan menggunakan mobil laboratorium PCR. Warga pun diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahwa tingkat kesembuhan kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Batubara ini sudah mencapai 91,15%. Dari 226 kasus konfirmasi, itu 206 sudah dinyatakan sembuh dan 15 orang masih dirawat atau isolasi mandiri dan 5 orang meninggal. Jadi angka kesembuhannya sudah di atas tingkat rata-rata nasional maupun rata-rata provinsi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, petugas PKSDA Sumatera Utara melepas liarkan seekor orang utan tapanuli ke habitatnya di konservasi alam di Desa Sipirok, Tapanuli Selatan. Sebelum dilepas liarkan, orang utan sempat mendapat perawatan dan pemeriksaan kesehatan.
Orangutan Tapanuli diperkirakan berusia 35 tahun dengan berat 65 kg ini dilepas liarkan petugas di kawasan hutan konservasi alam di Desa Sipiro, Tapanuli Selatan. Sebelum dilepas liarkan ke habitat awalnya, orangutan tersebut sempat diperiksa kesehatannya oleh petugas. Orangutan ini diamankan petugas setelah tersesat masuk ke perkampungan warga di Dusun Padang Bulan, Desa Marsada, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah 4 hari berkeliaran, orangutan tersebut kemudian ditangkap petugas BKSDA. Setelah kondisinya membaik, orangutan tersebut kemudian dikembalikan ke habitatnya dan diharapkan tidak kembali lagi ke pemukiman warga. Karena lokasinya cukup jauh, petugas terpaksa membius orangutan tersebut. Oh ya, jadi seminggu lalu, sekitar 4 hari yang lalu, kami menerima laporan dari masyarakat Dusun Padang Bulan, Desa Mardas, Kecamatan Sipiro, bahwa ada orangutan yang sudah 4 hari di sana. Kemudian bersama dengan LSM YC kami melakukan evakuasi ke dusun tersebut. Mengingat ini jauh dari hutan, jadi kami melakukan pembiusan lokal, kemudian kami bawa ke Cagar Alam Dolok Sipiro, tempat lokasi habitat aslinya. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dari OSI dan dinyatakan sehat dan siap untuk lepas liar, maka kami melepas liarkannya di Cagar Alam Dolok Sipiro. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 di Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 Kabupaten Simalungun, kader PDI Perjuangan di tingkat ranting siap berjuang dan berkomitmen. Secara umum, masing-masing kader partai pendukung calon kandidat yang diusung partai saat ini sedang berusaha dan berjuang untuk memenangkan pasangan calon mereka. Tidak terkecuali PDI Perjuangan yang mengusung pasangan calon Bupati Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus pada Pilkada Simalungun 9 Desember mendatang. Menjelang Pilkada Serentak 2020 yang tinggal 2 pekan lagi, pasangan calon Anton Saragi dan Rospita Sitorus bergerilya menemui massa pendukungnya di setiap desa yang ada di Kabupaten Simalungun. Selain tim relawan dan beberapa kader partai pengusung, kader PDI Perjuangan berkomitmen berjuang untuk memenangkan pilkada di Simalungun. Seperti yang disampaikan Lontas Nababan, yang merupakan kader PDI Perjuangan di Nagori Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Simalungun. Lontas mengaku, demi memenangkan calon nomor urut 4 yang diusung PDI Perjuangan, mereka sebagai kader siap berusaha dan berjuang mencari suara di Pilkada 9 Desember nanti. Alasan nih Bapak? PDI. Hah? PDIP. Jadi Bapak, udah Bapak berjuang? Masa berdua kayaknya sana dulu lah PDI. Masa sana dulu. Masih dulu ya? Nggak itu kedua ranting semua. Gitu. Jadi harapan nih Bapak? Harapan nih Bapak di Pilkada? Harapan saya mau mana Bapak? Mana oke? Itu kan. Nah, dukungan itu lah. Gitu oke. Jadi dong non Bapak mengajak ke tetangga Kadongan? Bapak sana dulu. Oke. Berarti yakin Bapak menang hitak ya? Menang Gon. Selain kader PDI Perjuangan, kader partai lain seperti Nasdem, PAN, P3, dan PKPI saat ini juga sama-sama berusaha
dan berjuang untuk mencari dukungan kepada pasangan calon Bupati Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menggelar simulasi pencoblosan dan penghitungan suara Pilkada 2020. Dalam simulasi ini, KPU Kota Sibolga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Meski diguyur hujan deras, namun warga tetap antusias mengikuti simulasi pencoblosan dan pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota Sibolga di lapangan Sibari-Bari, Kota Sibolga. Pada simulasi ini, KPU Kota Sibolga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebuah petugas penyelenggara ketika bertugas terlihat mengenakan alat pelindung diri. Bahkan dalam simulasi ini, petugas juga mempraktekkan mengevakuasi salah seorang pemilih yang sakit dan jatuh pingsan secara tiba-tiba. Selain itu, demi kelancaran proses pemilihan, petugas di TPS tetap menghimbau warga agar tetap mengenakan masker dan mencuci tangan ketika hendak masuk ke areal TPS. Tak hanya itu, para pemilih yang hadir menyalurkan hak pilihnya juga diatur jarak tempat duduknya. Bahkan para pemilih sebelum melakukan pencoblosan suhu tubuhnya dicek terlebih dahulu. Selain itu, KPU Kota Sibolga juga menyediakan bilik khusus bagi warga yang diketahui suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius. Komisioner KPU Kota Sibolga Salmon Tambunan menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada Kota Sibolga Desember mendatang, tetap akan menggunakan protokol kesehatan. Bahkan untuk memutus penyebaran COVID-19, seluruh penyelenggara terlebih dahulu di rapid test. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dan juga menggunakan aplikasi Sirekap. Kita sudah melaksanakan hari ini di Sibolga, di mana simulasi hari ini adalah kita menggunakan pemilih nyata, real, yang akan nanti melakukan pemilihan di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Kalau saya melihat ya, karena saya juga mengamati dari sini juga dan juga ada di lokasi TPS, bahwasanya saya melihat sampai jam ini peserta itu silih berganti datang, tidak menjadi penghalang saya lihat hujan hari ini. Di simulasi ini kita menyediakan untuk cuci tangan, ada sabun, ada hand sanitizer, kemudian juga pemilih setelah memasuki TPS diberikan sarung tangan, kemudian pemilih sarung tangan, kemudian nanti tidak lagi dicelup tapi sudah menggunakan tinta ditetes. Kemudian juga kalau ada nanti di dalam TPS misalnya ada pemilih yang suhunya 37,5, 4 misalnya, itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS. Mereka diarahkan ke bilik khusus, tapi sudah ada KPPS kita, KPPS 6 yang memakai baju hazmat untuk memberikan pendampingan kepada pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Bagi pemilih pemula, simulasi pilkada yang diadakan KPU Kota Sibolga sangat memberikan dampak, terutama tata cara mencoblos sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, baik, tanggapan saya untuk acara yang kayak ini, itu menurut saya itu bagus. Kayak saya masih pemula dalam pemilihan, jadi saya tahu nanti pada saat pemilihannya itu gimana. Makanya diadakan simulasi ini agar kita yang si pemula mengetahui gimana sih caranya pemilihan itu yang sebenarnya, kayak mana step by stepnya. Berdasarkan data jumlah DPT sebanyak 64.329 jiwa terdiri dari 31.573 pemilih laki-laki dan 32.756 pemilih perempuan. Sedangkan TPS sebanyak 184 yang tersebar di 4 kecamatan. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah logistik Pilkada serentak 9 Desember 2020 sudah tiba di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara yang diterima langsung oleh KPU setempat.
Logistik pilkada tiba diangkut menggunakan mobil truk bak tertutup. Ketua KPU Humbang Hasundutan Binsar Pardamaian Sihombing dan Ketua Bawaslu Henry Pasaribu yang dikawal pihak pengamanan dari TNI Polri menyambut langsung kedatangan perlengkapan pilkada tersebut. Binsar secara langsung membuka segel pengaman di pintu mobil box tersebut. Lalu para petugas lainnya langsung mengangkat logistik tersebut ke gudang yang disediakan KPU. Logistik yang telah tiba di gudang KPU tersebut berupa bilik suara, surat suara, kabel tis, tempat mencuci tangan, dan kotak suara. Binsar mengatakan sebagian besar logistik sudah diletakkan di gudang KPU Humbang Hasundutan, namun sebagian lagi masih di perjalanan dari Pulau Jawa menuju Humbang Hasundutan. Logistik tersebut akan segera dikepak dan selanjutnya akan didistribusikan ke TPS yang tersebar di daerah tersebut paling lama pada H-1. Logistik lainnya sedang dalam perjalanan karena proses pengadaannya difasilitasi oleh KPU RI, jadi logistik kita banyak yang diproduksi di Pulau Jawa, termasuk surat suara, kotak, dan bilik. Kapan kira-kira sampai Pak? Kita koordinasi masih dengan penyedia, sudah sampai di mana. Untuk pendistribusian sendiri Pak, ini kapan kira-kira Pak? Untuk pendistribusian kita jadwalkan tanggal 7 sampai 8 September. Berarti H-2 dan H-1 sebelum hari pemungutan suara nanti. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam mengembangkan keterampilan sejumlah warga binaan permasyarakatan, Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memproduksi tempe sendiri. Produksi tempe tersebut nantinya untuk biaya makan tahanan, serta dipasarkan bagi pengunjung yang datang membesuk kerabat mereka. Beginilah lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang punya segudang cara untuk memberdayakan warga binaan atau narapidananya. Salah satunya adalah memproduksi tempe. Lauk favorit seluruh masyarakat Indonesia ini diproduksi oleh 5 warga binaan lapas mulai dari awal tahun 2017 lalu, lantaran terbukti dapat menghemat biaya pembelian tempe hingga 50%, sehingga pihak Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan menggagas ide brilian ini. Untuk pengolahan tempe ini cukup mudah, dengan berbahan baku kacang kedelai pilihan, kemudian direbus dengan suhu 100 derajat Celcius, setelah itu dipanaskan dari kulit kacang tersebut dengan menggunakan alat khusus, dan ditambah dengan ragi tanpa bahan pengawet, lalu dikemas hingga masuk pada proses akhir didiamkan semalaman. Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Torki Siregar mengatakan, peluang sangat besar dalam memproduksi tempe. Selain menambah keterampilan warga binaan, juga sebagai media pembelajaran dan bekal warga binaan ketika bebas nanti. Baiklah, pertama sekali sebelum pengerjaan tempe ini, kita memilih kacang kedelainya dulu. Kita pilih, baru nanti kemudian kita cucikan. Nah, kita cucikan dia nanti, setelah kita cuci, baru kita rebus dia. Nah, dalam satu malam, kemudian kita keluarkan, baru kita olah kembali dengan pencampuran dengan ragi. Nah, setelah terjadi fermentasi, barulah hasilnya seperti yang ada di sini. Untuk prosesnya berapa lama kira-kira? Untuk prosesnya ini 1 hari dia. Terus yang mengerjakan ini kan kawan-kawan warga binaan atau seperti apa? Yang bekerja di sini adalah warga binaan kita sebanyak 5 orang. Sebelum mereka kita pekerjakan, mereka kita asesmen dulu sesuai dengan bakat, kemampuan, dan hobi mereka. Bang, ini di tengah pandemi COVID-19 juga ini Bang. Iya. Artinya kan ini ada kemungkinan bisa menjadi income para kawan-kawan yang bekerja di sini. Terus seperti apa pemasaran dari para tempe-tempe untuk pembuatan lapak ini Bang? Seperti apa? Pemasarannya kita untuk konsumsi di dalam saja buat warga binaan ini. Bang, sudah berapa lama ini Bang berjalan proses pembuatan tempe ini Bang?
Proses pembuatan tempe ini sudah berjalan 3 tahun. Ya. Ada mungkin untuk mengharap bantuan dari pemerintah supaya bisa menjadi produk dijual pasar bebas, seperti apa mungkin? Kalau bisa kita pun mengharap bantuan seperti perhatian tenaga instruktur dan juga pemasarannya. Dalam sehari, warga binaan ini dapat memproduksi sekitar 300 batang tempe, dan biasanya produksi tempe ini juga mereka salurkan ke warung serta pasar yang ada di Kota Medan. Namun sulitnya memperoleh bahan baku karena dampak pandemi COVID-19, kini tempe hanya dikonsumsi di dalam lapas saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, animo masyarakat menggunakan kereta api masih tinggi. Meskipun masih di masa pandemi, terbukti tiket kereta api untuk liburan Natal dan Tahun Baru sudah habis dipesan secara daring. PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk libur Natal dan Tahun Baru, Rabu 25 November 2020. Di masa pandemi, tiket kereta api hanya bisa dipesan secara daring melalui aplikasi KAI Akses atau situs kai.id serta kanal penjualan resmi lainnya. Bagi penumpang kereta api jarak jauh diharuskan dalam kondisi sehat. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius dan diimbau menggunakan pakaian lengan panjang. Selain itu, pelanggan juga diharuskan menunjukkan surat bebas COVID-19, baik hasil tes cepat ataupun hasil tes usap. Di masa pandemi, KAI hanya menjual tiket kereta api jarak jauh dan lokal sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia untuk menjaga jarak fisik. Selain itu, jumlah kereta api di libur Natal dan Tahun Baru juga akan ditambah. Sekiranya ingin berlibur pada masa libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru nanti sudah bisa melakukan pemesanan tiket kereta api untuk perjalanan mereka. Selama masa pandemi ini, pemesanan tiket kereta api hanya bisa dilakukan melalui online, bisa diakses di aplikasi KAI Akses, di web KAI ataupun channel resmi lainnya. Kereta api yang akan beroperasi pada libur Natal dan Tahun Baru diantaranya kereta api Argo Anggrek relasi Gambir Surabaya, kereta api Taksaka relasi Yogyakarta Gambir, kereta api Gajayana relasi Malang Gambir, kereta api Senja Utama Solo relasi Solo Balapan Pasar Senen. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isnenir mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.